setelah ada staff-staff orang-orangnya dari yang mereka inilah. Selamat datang Daniel Yesua. Oh iya. Iya, ini gereja lama Pak. Sekarang? Iya di bawah Pak. Oh, Masih belum selesai. oh dulu di sini. Iya. Masih Ini sekarang jadi dipakai rumah. juga. Iya, dipakai untuk guru, untuk sekolah minggu. Masih baru juga ini kami di sini Pak. Nah, saudara, kita sekarang telah tiba di tempat pelayanan ini di wilayah Riau. Nah, ini malam hari tempatnya agak ini ya, dekat kelapa sawit. Nah, kita akan turun. Ya, saudara, kita sekarang sudah tiba. Coba kita lihat wilayah sini. Nah, jadi gerejanya ini memang agak di pinggiran kota ya, bukan di kotanya ini, agak di bukit. Karena bukit jadi turun tadi agak lumayan jauh turunnya. Nah, kita lihat nih kelapa sawit nih. Nah, kalau Anda lihat ke atas tuh, saudara. Nah, jadi gereja ini kalau saya lihat nih dulu bukit dibongkar ya, dibongkar jadi gereja. Nah, kita akan masuk. Sepertinya mereka pakai protokol kesehatan juga. Oke. Di mana malam ini kami kembali bisa berkumpul di tempat ini, dan saat ini juga kami dikunjungi hamba-Mu. Tuhan terima kasih ya, sehingga setiap kami akan mendapat kebebasan selalu kemenangan daripada-Mu. Amin. Biarlah Engkau memimpin hamba-Mu, dan senantiasa sekali lagi dibungkus kami semua dengan jubah kemuliaan-Mu. Yes. Dan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat melayani. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Hadirat urapan dan kuasa-Mu mengalir maksimal atas kami. Kuasa-Mu bekerja maksimal atas kami. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Bukan kata kami, tapi Tuhan yang berjanji. Karena Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Roh Kudus berkaryalah malam ini lewat bibir hamba-Mu, supaya semua mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka dibebaskan dari belenggu-belenggu kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, terlebih terkhusus mereka-mereka yang hari ini mengalami tekanan-tekanan tertentu. Lepas dalam nama Yesus, bebas dalam nama Yesus, merdeka dalam nama Yesus, merdeka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar. Berikan suara-suara buat Tuhan yang dasar dan luar biasa. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. 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 Silakan duduk, silakan duduk. Ini mic bisa juga dipakai, tapi lebih bagus ini ya suaranya. Oke, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah kenal saya? Sepertinya yang di ujung sana seperti mirip-mirip yang saya lihat, mungkin begitu ya. Saudara, ini semua tidak ada direncanakan ya. Tapi kita bisa berjumpa hari ini semua karena rencana Tuhan. Anda percaya?
Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat yang luar biasa, saudara. Bapak Ibu sekalian, bagi saya Pekanbaru ini sebenarnya gak asing lagi. Kenapa? Karena orang tua saya dulu tinggal di Pekanbaru. Namanya Kampung Delimajaya atau Desa Delik Delimajaya ya. Ke kanan Kerinci, ke kiri Simpang Perak. Jadi sekarang di Delik Delimajaya itu kepala desanya adalah ponakan saya, atau bahasa Batak apa ya, bere saya ya, anaknya kakak saya ya. Jadi bagi saya tidak asing lagi, karena pada waktu saya belum mengenal Yesus atau belum ikut Yesus, saya dulu Muslim ya. Tapi setelah saya percaya Yesus tahun 1996, di mana saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu itu, kenapa ini begini? Waktu itu ada apa, lebih bagus ini ya? Sorry, lebih bagus yang mana ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Biasanya bagus kabel sih, cuma bagus ini ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ah ya, bagus ini. Haleluya, haleluya, bagus ini. Haleluya. Ya, haleluya. Saudara Bapak sekalian, waktu ya, haleluya. Tes ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, cek, haleluya. Tes, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Haleluya, sudah. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, dulu saya sebelum percaya Yesus saya beragama Islam ya. Jadi saya sejak kecil ayah ibu saya mengajarkan saya itu rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Nggak usah saya sebutkanlah satu persatu. Nanti waktunya kan, soalnya isi botol ini saya lihat 60 ini ya. Jadi paling lama 60 menit kali. Saudara Bapak Ibu sekalian, jadi tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kalau mau lanjutkan yang lebih detail lagi, Anda lihat di YouTube aja ya, metanoia. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya udah cek nggak muncul. Ya cek dulu ada nggak kotanya. Kalau nggak ada kota dia nggak akan muncul, saudara. Secanggih apapun HP saudara dia nggak akan muncul. Ya, jadi saya bisa percaya Yesus karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Waktu itu jam 2 subuh di penjara Cipinang, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi saya ingat betul tahun 1999 setelah kerusuhan ya, saya datang ke kampung saya untuk berjumpa dengan ayah ibu saya dan keluarga saya, dan mereka menolak saya. Terlebih ibu saya, dia sedih sekali, hampir-hampir dia nggak percaya kok bisa terjadi seperti ini begitu ya, karena tidak terpikir, tidak terlintas kalau saya ini bisa menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Yesus. Apalagi saya mengambil keputusan jadi seorang pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, dalam bahasa yang gampang dimengerti menjadi seorang pendeta. Jadi ayah ibu saya betul-betul nggak bisa terima awal mulanya. Tapi saya berdoa puasa 7 tahun kemudian ibu saya dia percaya Yesus karena berjumpa dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Terus beberapa bulan kemudian ayah saya juga percaya Yesus ya. Nggak lama kemudian adik saya waktu itu kerja di Tembagapura ya.
Jadi kerjaannya bagus karena itu adalah tambang emas, gajinya cukup bagus. Dia telepon saya, dia katakan dia mau ke Jakarta. Sampai di Jakarta dia heran karena saya sudah percaya Yesus dan saya doakan dia menolak, ya. Dia pulang lagi ke Timika, ya, daerah Tembagapura sana. Kira-kira saudara, berapa bulan kemudian jam 1 pagi ada telepon berdering di HP saya telepon adik saya, bukan berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Jepang, bukan berbahasa Inggris, tapi bahasa roh. Saya kaget. Wah, ternyata setelah saya bilang amin amin, dia berhenti. Baru dikasih tahu, ya, waktu itu saudara, dia diajak ke KKR, dia nggak mau sama temannya kasih PCD, ya, itu kesaksian orang Bugis, orang Islam, saya lupa nama ibu itu, ya. Jadi waktu dia dengar PCD itu, tiba-tiba dia bahasa roh. Jadi tetangganya semuanya heran, pikirnya kerasukan setan. Rupanya ada yang tahu bahwa ada abangnya pendeta, diteleponlah ke saya. Saya doakan, singkat ceritanya adik saya pun percaya Yesus, bahkan dia sudah menyelesaikan sekolah sarjana teologianya. Dan sekarang keluarga kami itu udah 50% plus 1 lah, ya, percaya Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang kasih dan luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dulu kalau saya pulang kampung, ya, waktu ayah saya, ibu saya masih hidup, karena 2 tahun yang lalu sudah meninggal dunia, tapi dia sudah ikut saya lama di Jakarta, ikut Yesus baru dia meninggal dunia. Waktu saya pulang kampung dulu, itu waktu makan kita nggak boleh kita yang doa. Tapi ketika, ya, ibu saya, ayah saya percaya Yesus, keluarga saya banyak yang percaya Yesus, saya pulang kampung, saya katakan kita doa dulu yuk. Mereka ada yang protes, terlebih lurah yang di Delimajaya itu. Tulang jangan begitu, sekarang kita voting aja. Voting. Ternyata kita menang, saudara. 50 plus 1. Jadi saudara, saya sangat terkesan sekali dengan lagu tadi. Ya, tak ada yang sama seperti Yesus, tak ada yang sama seperti Yesus, tak ada yang sama seperti Yesus. Saya nggak tahu ya, ini lagu apa benar-benar ciptaan gereja ini sendiri. Kalau ini lagu ciptaan gereja ini sendiri, kami akan tampilkan di YouTube. Tapi kalau tidak, kami tidak akan tampilkan, nanti kena copyright. Jadi sekarang gereja kita itu walaupun gereja kecil, jemaatnya paling 40 orang, kita pakai lagu-lagu ciptaan sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi setelah saya percaya Yesus, ya, saya ketemu seorang nenek-nenek di Terminal Grogol. Nenek-nenek itu sudah umur 73 tahun pada waktu itu. Dia rambutnya putih, pakaiannya acak-acakan, saudara, ya, pakaiannya acak-acakan. Terus dia katakan kepada saya, mau nggak kamu sekolah Alkitab? Dia kasih brosur. Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini gembel ketemu gembel, suruh sekolah. Kan waktu itu saya keluar dari penjara gembel, ya. Dia pun datang dalam kondisi secara fisik gembel juga. Tahu ya gembel, ya, rakyat jelata. Nah, jadi saya bilang gembel ketemu gembel suruh sekolah Alkitab. Tapi saya herannya percaya saja gitu. Ya udahlah, coba saya lakukan karena dikasih brosur, ya, atau formulir. Saya berangkat ke Surabaya. Waktu itu dari terminal Pasar Senen ke Surabaya, ongkosnya waktu itu masih sekitar 12.500, ya. Jadi saya masih ingat itu kereta apinya saya masih ingat bunyinya begini, mari jajan gak ada duit, mari jajan gak ada duit, mari jajan gak ada duit, gitu ya. Itu saya masih ingat. Ya, tapi kalau sekarang kita mau pergi ke Solo atau ke Jogja atau ke Surabaya, kita naik kereta dari Gambir, suaranya lain, suaranya gini,
sukses, 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 sukses. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, artinya begini, kalau kereta api aja bisa berubah, masa kita nggak bisa berubah? Kita pun bisa sukses. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya ingat betul pertama kali saya selesai sekolah Alkitab, saya penginjilan dari Sabang, Maroke, Niangas Rote. Saya pulang kampung, saya dikasih pelayanan sama Pak Simanulang GPDI yang ada di Kerinci. Kalau Anda ingat, kalau Anda tahu ya, mungkin Bapak Gembala sini pasti kenal. Jadi waktu itu saya ingat betul belum ada yang namanya itu pabrik kertas, dulu belum ada ya, tahun berapa itu. Jadi jemaatnya itu masih kurang lebih mungkin baru 20 orang, orang-orang biasa. Di belakang gerejanya, bukan di depan. Sekarang saya lihat kemarin kapan itu ya, di depan. Dia di belakang. Saya katakan gereja ini bisa maju, gereja ini bisa sukses seperti kereta api tadi saya bilang. Saudara nggak sangka, itu kan di hutan. Nggak lama kemudian memang buka RVP. Ya betul. Jadi manajer-manajer yang di sana, orang-orang pangkat yang di sana, gereja situ semua. Akhirnya gerejanya besar kalau Anda sekarang lihat kan. Iya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi kadang-kadang kita ini berpikir seperti pikiran manusiawi, padahal Tuhan punya pikiran di atas pemikiran manusiawi. Dia tahu jauh ke depan apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya saudara, nggak mungkin di satu desa dulu itu masih belum ramai begitu, Kerinci itu ya, bisa seperti itu sampai sekarang. Saya pun nggak tahu RPP masih buka lagi atau tidak. Ya, saudara, setelah saya percaya Yesus, saya selesai sekolah teologi ya. Satu persatu keluarga saya ikut Yesus, dan saya terus menerus sekarang pergi memberitakan Injil. Ya, karena saya tahu tanpa pemberitaan Injil tidak ada orang yang percaya Yesus. Dan saya ingat betul beberapa waktu yang lampau, waktu mau pemilihan presiden yang periode kedua, pemilihan presiden ya, periode kedua untuk Pak Jokowi. Waktu itu Pak Ustadz Abdul Somad dicalonkan ya, dicalonkan untuk jadi wakil presiden, tapi dia nggak mau. Dan saya langsung berpikir dalam pikiran saya ya, dan saya tahu itu adalah pemikiran yang Roh Kudus kasih. Saya langsung dari Jakarta terbang bersama anak saya ke rumah beliau. Nanti Anda ketik aja di YouTube ya, kunjungan Pendeta Risu Lubis ke rumah Ustadz Abdul Somad. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi bagi saya Pekanbaru ini tidak terlalu asing lagi ya. Bagi saya tidak terlalu asing. Kenapa? Karena memang orang tua saya memang kampungnya lebih lama di sini daripada di Damuli. Saudara tahu Damuli ya? Bukan Damulinya lagi, Palia. Jadi kalau Anda dari Rantum Rapat, Sinar Toba, Pasar 4, Palia, kami dulu di situ. Itu dari Palia sampai Tegalegok, sampai semua Kampung Lalang, kurang lebih 1000 kakak lebih, nggak ada satupun orang Kristen, nggak ada satupun gereja di sana, terkecuali di Sinar Toba ya. Jadi saudara, orang-orang di sana itu suka suluk. Tahu saudara suluk? Suluk itu saudara, itu kalau di Islam itu namanya tasawuf ya, seperti tasawuf ya. Jadi kalau kita doa semedi begitu. Tapi orang-orang sana, orang-orang tua sana suka melakukan itu, masuk ke lambu. Itulah saking tekunnya mereka. Jadi aliran Islam ini juga ada lain-lain ya. Ada yang arahnya lebih ke sini, ke tasawuf, ada yang lebih ke ilmu fikih dan macam-macam lah ya. Jadi orang sana lebih mengarah kepada ini, doa gitu. Jadi sejak kecil memang saya sudah diajarkan puasa, doa ya. Namun karena situasi kondisi, saya jadi jahat. Jadi jahat, singkat ceritanya
Saya masuk penjara, saudara. Ya, saya masuk penjara. Kenapa? Karena ranmor, rampok sepeda motor. Jadi saya curi dulu di Pekanbaru, saya berdosa sama orang Pekanbaru. Saya curi di Pekanbaru, saya jual di Damoli sama tentara dulu. Dulu nggak ada masyarakat berani beli. Tentara dulu waktu zaman dulu, zaman ya 25 tahun yang lampau lah ya, itu masih begitu sangat ditakuti sekali gitu waktu itu ya, karena memang waktu itu mereka terlalu powerful lah ya, bahkan bisa menangani kasus-kasus yang ditangani polisi mereka tangani. Jadi kalau dari mana itu ya, dari daerah mana Sibolga, saya jual ke Pekanbaru, dari Pekanbaru, jadi begitulah. Akhirnya singkat ceritanya ditangkap polisi. Puji Tuhan, teman saya kena tembak, saya tidak kena tembak. Ya, saya lolos. Tapi saya tetap ditangkap, namun tidak ditembak. Tidak ditembak polisi. Saya dihukum waktu itu setahun 10 bulan di Labuan Ruku. Labuan Ruku itu sekarang masuk Asahan. Dulu itu masuk Asahan, sekarang sudah terpisah. Jadi itu udah 2 kabupaten. Makanya saya tahu benar. Jadi setelah saya bebas, saudara, saya kesaksian saya ini kayak sepertinya melangkap ya, nggak masalah ya, karena memang tadi tidak terlalu saya persiapkan untuk bersaksi, tapi saya pikir wah ini saya harus saksikan supaya jemaat-jemaat ini bisa lebih lagi mengasihi Yesus, mencintai Yesus gitu ya. Saudara, setelah bebas saya dari penjara, orang tua saya itu usir saya. Dia katakan, daripada kau nakal di kampung ini dan polisi datang cari-cari, dia bilang lebih baik kau pergi dari kampung ini. Saya pergi ke Jakarta. Di Jakarta saya juga jadi begitu. Singkat ceritanya itulah tadi tahun 1996 ya, saya berjumpa dengan Yesus. Saya berjumpa dengan Yesus tahun 1996. Haleluya. Ya, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus tahun 1996, dan setelah saya berjumpa dengan Yesus, saya melayani Dia. Saudara, tadi saya juga nggak sangka kalau ada acara di tempat ini, karena memang sebenarnya pertemuan tadi itu pertemuan biasa saja gitu loh. Saya pun nggak tahu ya, Bapak Gembala kita ini, saya nggak tahu yang mana ini mau jumpa. Tadi kita nginapnya di hotel Grand Jatra ya, jadi itu bisa tembus ke mall. Bapak Gembala bilang ketemu di mall. Yang mana? Oh, Bapak Gembala langsung gini, setelah cerita rupanya beliau sering juga nonton YouTube saya. Ya, nah ini kadang-kadang kalau ketemu pendeta bagus ya, tapi kami pernah ya, anak saya ini si Daniel, Joshua, Sadrak, 5 anak saya, Deborah Pabensa sama Mordekai yang masih kecil, kurang lebih umur 3 tahun. Kami ke Roximas untuk cari HP buat anak saya. Waktu itu kita ketemu seseorang, dan ada juga temannya mungkin di belakang, saya nggak tahu, tapi orang ini jelas celananya celana cingkrang. Kalau udah celana cingkrang tahu kan, nah, berjenggot, nggak berkumis. Dia bilang, "Lubis ya, lubis." Dia bilang gitu. Saya udah tahu ini bahaya ini, ya kan? Roh Kudus bilang sama saya, "Kamu jangan takut." Langsung bilang, "Kamu siapa? Kenapa emang kalau saya si lubis? Maumu apa?" "Enggak, saya sering nonton YouTube-mu, kau suka ngelawan-lawan Yaya Waloni," katanya. Ustaz Yaya Waloni katanya. Saya murid. Nah, kalau muridnya apa, saya bilang. Jadi artinya begini ya. Artinya sebenarnya saya pribadi, kalau Anda lihat YouTube saya mengkanter-kanter ustadz begitu, kalau dia ambil ayat Alkitab dia tafsirkan dengan salah, itu dalam kita di sekolah teologi namanya apologetika ya. Jadi tentunya ada orang-orang tertentu yang nggak senang. Artinya kita nggak kenal orang itu,
orang itu tahu kita. Nah, ini yang bahaya. Tapi puji Tuhan, karena nama Yesus nama di atas segala nama, sehingga tidak ada yang bisa mencelakakan saya. Kemanapun saya pergi, nggak ada yang bisa mencelakakan saya, saudara. Saudara, luar biasa ini nama Yesus ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kalau kita hanya percaya Allah, saya juga dulu percaya Allah, ya. Tapi karena dulu saya belum makan babi, sehingga saya Allah ngomongnya. Ya, Anda karena udah makan babi jadi Allah, kan gitu. Iya. Lihat, tulisannya sama, coba. Iya, ambil Al-Quran, cek terjemahannya sama. Ya. Nah, bedanya karena Anda udah makan babi, dulu saya belum. Iya. Jadi, saudara, kalau hanya Allah, saudara nggak ketemu siapa itu Tuhan. Kalau cari Tuhan, Anda pun belum ketemu. Karena waktu saya di Bali, mereka juga berkata, saya menyembah Tuhan, katanya. Ini Tuhan, ada nama-nama dia. Ya, saudara. Tapi kita kalau menyebut Yesus Kristus, Anda berjumpa Tuhan, Anda berjumpa Allah. Karena itulah nama Tuhan kita, itulah nama Allah kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi Anda harus meninggikan nama ini. Nama inilah yang mulai hilang dari gereja. Kalau Anda mengikuti khotbah-khotbah saya tidak pernah ya selama khotbah itu menyebut nama Yesus itu cuma 2-3 kali. Sampai ada seorang pengusaha di Kelapa Gading yang nonton YouTube saya, dia bilang, saya catat Bapak menyebut nama Yesus dalam durasi 1 jam itu kurang lebih 60 kali. Haleluya, ada 200 kali. Saudara, ketika dinyanyikan tadi itu, tiada yang sama seperti Yesus, itu mendidih darah di urat nadi saya. Kenapa? Karena saya percaya darah Yesus yang tertumpah di atas Golgota itu, saudara, itu bukan hanya sampai di bukit Golgota, tapi itu sampai ke urat nadi saudara, dan sampai ke urat nadi saya. Itulah sebabnya Anda dikatakan anak Allah. Kenapa? Karena ada darah Yesus di dalam dirimu. Karena untuk mengecek itu anak kita, harus dicek darahnya supaya kita tahu DNA-nya sama apa enggak sama kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau ada cek yang namanya cek DNA roh Anda sama dengan roh dia. Karena apa? Karena darahmu sudah dipenuhi oleh darah Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Itulah yang tidak ada di agama saya dulu, saudara. Ini sampai jam berapa, saudara? Ya, itu yang tidak ada di agama saya dulu. Jadi saudara lihat YouTube saya, ya, pelayanan saya lebih banyak ke orang-orang Muslim. Ya, saya ajak dialog mereka di pinggir jalan, di warung, di mana. Coba cek nanti. Semua yang saya wawancarai dengan tidak sengaja, kita bicara-bicara, semuanya mereka berkata pasti mereka itu tidak punya jaminan untuk masuk surga, tapi mereka akan berusaha untuk masuk surga dengan cara apa? Cara berbuat baik. Dan setelah saya tanya, apakah dengan berbuat baik kau pasti masuk surga? Itu pun belum. Kenapa? Ya, karena begini, saudara, siapapun mengakui, ya, ketika saya wawancarai semuanya sama. Jadi kalau dosa orang itu 50 kilo, pahalanya 100 kilo. Pahala tidak bisa menghapus dosa, hanya ditimbang di padang mahsyar, tapi dosa tidak hilang. Nah, cuma bedanya, ya, pahalanya lebih banyak. Ya, kalau pahalanya lebih banyak, tapi dosanya masih ada, menurut Alkitab dia nggak bisa masuk surga. Kenapa? Surga itu kudus, surga itu suci. Tidak ada cara lain terkecuali dengan cara penebusan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada cara lain, harus dengan cara penebusan. Iya, memang mungkin orang berkata nggak masuk akal, tapi saya katakan masuk akal. Saya katakan kepada beberapa orang yang saya masukkan di YouTube saya, tentunya mereka orang Muslim, saya katakan Allah itu maha kuasa, maha kuasa. Ya, Allah maha kuasa, maha kuasa. Sekarang
kalau cincin saya dicuri anak saya, terus digade ke ibu, terus karena saya seorang penguasa di wilayah ini, saya ambil cincin saya tanpa saya tebus dengan uang, apakah saya adil? Tidak. Allah itu bukan hanya maha kuasa, saya bilang, Allah itu juga adil. Jadi saudara, bukan nggak bisa dia mengampuni dosa orang dengan kata-kata aku ampuni. Masalahnya adalah kita mulai dari Adam dan Hawa sampai Adam Malik sampai Saddam Hussein, itu semua sudah ya terinfeksi dosa. Jadi sudah punya dosa masing-masing. Bagaimana mungkin orang yang berdosa bisa masuk surga dengan hanya sekedar berbuat baik? Tidak mungkin. Hanya ada satu cara. Saya katakan untuk menunjukkan keadilan, saya katakan kepada mereka ya yang saya layani itu tentunya yang muslim, saya bilang, kalau saya penguasa, anak saya mencuri cincin saya, menggadaikan ke ibu, terus kalau saya adil harusnya saya apain? Ya ditebus. Jadi saudara, Tuhan yang kita sembah itu, dia adalah Allah yang maha kuasa, tapi dia maha adil. Karena dulu kita dalam cengkeraman setan, dia sebenarnya bisa untuk merampas kita begitu saja. Tetapi demi menunjukkan keadilannya, dia harus menebus kita sehingga iblis tidak bisa mendakwa. Karena apa? Karena Anda dan saya sudah ditebus dari kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat. Itulah sebabnya kita dikatakan anak Allah. Yang dikatakan anak Allah itu bukan tubuh kita, saudara. Tubuh saya ini anak Salim Lubis almarhum, karena benihnya ini benih dari dia, ya, campur sel telur dan sperma. Tapi roh saya ini betul-betul ada di dalam diri Allah yang Allah hembuskan. Namun karena memang Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, jadi sifat dosa sudah ada. Kita sebagai orang berdosa, roh kita harus dilahirkan kembali. Itu yang Nikodemus nggak tahu. Bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali? Saya sudah tua. Apa saya masuk lagi ke rahim ibu saya? Tapi Yesus bilang, Nikodemus, kau pengajar Yahudi, kau orang pintar, profesor, doktor, kabulator. Tapi kenapa kau nggak tahu? Haleluya. Jadi angin nggak kita lihat, tapi kita bisa rasa. Saudara, Nikodemus baru dia mulai berpikir untuk mencari kerajaan Allah. Kalau kita baca terus Alkitab, kita tidak tahu persis ya bagaimana akhir Nikodemus ini. Namun dia baru di situ sadar dia perlu mencari kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Anda tidak bisa hanya mengandalkan agama. Anda tidak bisa hanya mengandalkan Anda pergi ke gereja dan berdoa. Anda harus percaya bahwa Allah yang gaib, Allah yang roh, yang tinggal di aras, yang tinggal di tahta, dia datang ke bumi, mengambil rupa manusia, dan dia katakan, Bapa, namamu yang kau berikan kepadaku. Alkitab tidak mencatat Bapa memberikan nama, tidak. Tapi Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 6 dan ayat 26, Bapa namamu. Artinya Yesus datang ke muka bumi ini memperkenalkan Allah yang tidak kelihatan, yang dulu dipanggil oleh orang-orang Yahudi ya Aba ya Bapa, yang dulu dipanggil Elohim, yang dulu dipanggil Adonai macam-macam, yang dulu dipanggil macam-macam Elohim, Adonai, Yahweh lah. Dia tunjukkan dirinya di dalam diri Yesus. Itu sebabnya dia katakan kepada Filipus, Filipus, sudah sekian lama kau melihat aku, kenapa kau tanya-tanya lagi, tunjukkan Bapa kepada aku? Kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Haleluya. Kenapa? Karena Yohanes 10 di situ dikatakan ayat 30, Bapa dan aku satu. Jadi Allah yang tidak kelihatan, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Kata Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8. Jadi dia katakan namamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Anak saya kalau berdebat dengan orang-orang Islam di sekolahnya, mereka sangat mudah untuk menjawab. Karena teman-temannya bilang, Tuhanmu 31 ya? 13 ya? Tidak. Ya, mungkin Anda belum paham, biar saya jelaskan. Karena Tritunggal
agak kedengarannya intelek, tapi masuk Trinitas mulai kok agak rendah, masuk kepada 3 in 1 mulai, sebenarnya artinya sama aja, mulai ke Anies Baswedan kan yang melarang yang melarang itu ya, Jalan Sudirman harus 3 in 1. Baru kalau masuk ke bahasa Indonesia itu sebenarnya 31. Nah, jadi ini dipakai mereka untuk menjatuhkan anak-anak yang tidak paham tentang apa yang Alkitab catat. Tapi anak saya gampang karena saya udah ajarkan. Allahku Esa, dia Bapa gua punya nama, namanya Yesus. Jadi Allah gua Esa, tapi gua panggil Bapa gua punya nama, namanya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, saya ini dipanggil Daniel Bapak, tapi saya punya nama. Nama saya itu Risuli Lubis. Ya kalau Anda panggil Bapak saja kepada saya, Anda belum kenal benar siapa saya. Tapi kalau Anda panggil Risuli Lubis, mungkin Anda sudah mulai separuh kenal. Itu pun belum kenal sekali. Nah, ketika Anda mulai intim dengan saya, barulah Anda kenal siapa saya sebenarnya. Tapi kalau hanya Anda panggil Bapak, ya setiap laki-laki yang sudah tua kita panggil Bapak. Jadi Bapa kita yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, datang ke bumi mengambil rupa manusia. Dia katakan namanya adalah Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, inilah yang sulit diterima oleh rekan-rekan kita Islam. Kenapa? Ya karena memang tidak mungkin orang bisa menerima kalau tidak Roh Kudus. Karena waktu di Kaisarea Filipi di Matius 16, Yesus bertanya kepada muridnya, siapa saya menurut kalian? Kata orang, kau Yohanes Pembaptis, kau Elia, kau mungkin salah seorang dari antara nabi. Tapi Yesus berkata apa? Menurut kalian siapa saya? Yang bisa jawab hanya satu orang, Petrus. Dia bangkit, Simon Petrus, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bagi orang Yahudi mengucapkan ini pantang, nggak boleh, karena bagi mereka tidak mungkin mereka mentuhankan manusia. Tetapi Petrus berkata engkau Mesias. Bagi orang Yahudi Mesias inilah yang akan datang untuk menghakimi. Dialah Tuhan itu. Kau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Apa kata Yesus? Berbahagialah kau Simon bin Petrus, berbahagialah kau Simon, atau berbahagialah kau Petrus, karena bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapa yang menyatakan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mengatakan dan menyatakan ini dua hal yang berbeda. Mengatakan ya, ini gampang kita jelaskan karena sekarang ada teknologi. Misalnya orang itu di Medan, saya di sini. Halo? Ya, saya bisa dengar suara orang itu, tapi saya hanya mendengar kata-katanya. Saya tidak merasakan kehadirannya, tapi menyatakan itu bicara kehadiran Bapa di dalam dirinya Petrus, sehingga Petrus berkata engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara, Yesus itu adalah Mesias. Dialah Tuhan Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, itu sebabnya saya rela apa saja yang terjadi atas hidup saya untuk Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah lebih dulu melakukannya bagi saya. Anda perlu tahu, kedatangan saya kemari bukan sengaja mengunjungi saudara. Karena misi kami, saudara, dari Jakarta harus sampai Banda Aceh. Jadi setiap provinsi kami berhenti. Di Bangkahoni 2 hari, di Lampung 2 hari, terus kemarin di Palembang juga 1 hari apa 2 hari. Di sini kami sudah 2 hari nginap di Hotel Grand Jatra itu. Jadi saudara, sampai besok pagi kita harus berangkat lagi ke Medan. Dari Medan nanti baru kita masuk ke Langsa dan terus sampai ke Banda Aceh. Ya, ada orang-orang yang memang kita akan layani, tetapi ada juga yang memang kita tangkap mereka di jalan-jalan di mana-mana saja. Saudara, kenapa sampai seperti itu saya nekatnya? Karena saya percaya
Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, orang heran lihat saya. Waktu ketemu dengan saya, dia katakan, Bapak hanya sendiri kemana-mana. Iya. Terus saya pikir katanya Bapak pasti dikawal bodyguard. Enggak, saya sendiri. Terus mereka berpikir waktu kita ke Tumut itu, yang mengecek, kalau Anda lihat di YouTube ya, satu kampung katanya mualaf, kata Ustadz Indra Wibowo, Ustadz Stephen Indra Wibowo. Kami cek ke sana, saya sama anak saya yang kecil-kecil ini, kami cek ke sana. Oh, kalau Anda lihat YouTube-nya serem. Kami nggak tahu wilayah itu, taunya Tumut. Di mana ini Tumut ini? Ternyata saudara itu di puncak gunung. Dari Solo itu kami jam 3 sore terjun ke puncak gunung itu jam 7 malam. Gelap, nggak tahu jalan mau kemana. Saya katakan kepada anak saya, mobil kita pinggirkan, karena mobil itu saudara, kalau ada mobil dari sana, kita dari sini nggak bisa, itu tabrak kambing. Ya harus ada yang ngalah, mundur-mundur cari tempat yang bisa untuk dia minggir gitu. Nah, waktu itu saya katakan sama anak-anak saya, karena kita bawa peralatan-peralatan ya, seperti alat-alat ini, saya bilang kita bawa semua ini, mobil kita kunci, kita ke atas gunung, kalau nanti terjadi apa-apa, paling mobil yang diambil. Saya katakan demikian. Tapi puji Tuhan, pas kita mau naik ke atas gunung, itu lewat seorang bapak-bapak bawa rumput, ya. Nah, dia katakan mau kemana Pak? Mau ke desa ini. Oh, sana lagi, naik ke sini. Ternyata di atas gunung itu ada sebuah desa, ya. Nah, itu yang dibilang Stephen Indra Wibowo, yang dia bilang itu semua kampung itu yang Kristen semua masuk Islam. Nah, kita cek ke sana, kita masukin video. Ternyata tidak, kita wawancarai semuanya. Baik pemuka masyarakat di situ, RT-nya, RW-nya, lihatlah di YouTube. Kita wawancarai semua, ratusan ribu yang nonton. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampai seperti itu saudara? Karena saya tahu betul tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia terkecuali hanya nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi kalau Anda sekarang percaya Yesus, jangan Anda katakan itu kebetulan. Mungkin Anda berpikir, oh saya yang dipilih. Tidak, Alkitab bilang di Efesus 1, Alkitab katakan kita dipilih sejak di kandungan ibu kita. Sorry, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Anda tahu sebelum dunia dijadikan, kalau mau buka Efesus 1 ayat 4 ya, sebelum dunia dijadikan, betul ya, coba. Haleluya. Saudara, saya bacakan ya. Efesus 1, kenapa saya nggak baca-baca supaya saya bisa menceritakan lebih banyak. Efesus 1 ya. Jadi dikatakan sebab di dalam Dia, dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dan bla bla bla. Jadi saudara, mungkin Anda berpikir, loh sebelum dunia kok saya sudah dipilih? Apakah Anda, coba satu orang, no adik, no, itu yang pakai kacamata di sini ya, ya yang kayak Sarini itu ya, sini, nah sini, haleluya, sini, ya, sepertinya dia mungkin kayak perhatiin terus, pernah lihat saya bagaimana, ya, sini, saya mau kasih apa namanya, tes IQ aja gitu, sederhana aja. Kamu tamat apa? Sekolahnya? Sekolah? Udah kerja, ya waktu sekolah tamatnya S1 atau SMA, ya oke. Jadi begini. Umurmu berapa? 25. Umur dunia ini udah berapa? Kurang lebih aja, asal-asalan, nggak apa-apa. Ini nggak masuk apa? Nggak masuk nilai di rapot, nggak. Asal-asalan aja. Nah, umur dunia ini berapa? Udah mungkin 2000 tahun. 2000 tahun ya. Ya pasti udah puluhan ribu lah. Iya. Oke, bahkan penemuan fosil-fosil dinosaurus dan yang lain udah ratusan ribu lebih ya. Bahkan jutaan ada yang mengatakan demikian. Jadi umur dunia ini taruhlah ribuan tahun. Umurmu berapa? 25. Tapi Alkitab bilang kau sudah ada sebelum dunia ada.
Alkitab katakan demikian. Sekarang kamu bisa memilih sesuatu yang tidak ada. Sekarang ini nggak ada, bisa nggak kau pilih yang nggak ada? Nggak bisa kan? Kamu bisa memilih karena antara ini dan ini, betul nggak? Yang ada, oke? Alkitab bilang Tuhan sudah memilih kau sebelum dunia ada, berarti kau sudah ada, betul nggak? Bahasa Indonesia kan begitu, ya. Sekarang persoalannya umurmu baru 25 tahun, tapi kamu udah ada. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, inilah hebatnya kita ya sebagai manusia. Jadi roh itu ada 4. Ada roh Allah, ada roh malaikat, ada roh setan, ada roh manusia. Roh manusia ini segambar serupa dengan Allah, namun karena kejatuhan Adam dan Hawa rusak, tetapi dipulihkan lewat kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian, biar Anda paham ayat ini. Jadi saudara, kalau Anda lihat penciptaan manusia pertama ya dari debu tanah, Kejadian 2 ayat 7, itu sudah dijadikan manusia itu bentuknya, tapi nggak bisa apa-apa walaupun dia udah ada tangan, ada kaki, ada mata, macam-macam, nggak bisa apa-apa. Ketika Tuhan mengembuskan rohnya, ruh dalam bahasa aslinya, dalam bahasa itunya nafas, baru dia bisa bergerak. Saudara, biar Anda tahu, sebelum dunia ada, sebelum semua ada, kita sudah ada di dalam diri Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Maaf ya, bukan fisiknya, bukan fisiknya, tapi rohnya. Rohmu itu bukan dicipta. Dunia ini dicipta, dunia ini jadi langit, jadi bumi. Tapi roh kita itu dicipta. Roh kita sudah ada di dalam diri Allah, bersama Allah. Ini ya, ini napas saya ada di dalam saya. Saya mau kasih berapapun ke orang masih ada di dalam saya, masih ada ya. Itu ada di dalam diri saya. Ketika saya ada, napas saya sudah ada. Ketika Allah ada, secara roh Anda dan saya sudah ada di dalam diri Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara bayangkan, dia ini sudah dipilih sebelum dunia ada, sudah dipilih oleh Tuhan. Kalaupun ada orang-orang yang murtad, tidak mau ikut Yesus, ya, mungkin Anda berpikir yang murtad itu Kristen masuk ke agama lain. Bagi saya tidak. Orang-orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, menurut Alkitab dia murtad. Kenapa? Karena dia sudah dipilih sebelum dunia ada. Kenapa dia nggak mau? Haleluya. Saudara, saya kasih contoh ya. Anak saya Daniel itu sekarang umurnya 18 tahun. Benarkah dia umurnya 18 tahun? Kira-kira benar nggak umur dia 18 tahun? Kira-kira benar nggak umurnya 18 tahun? Haleluya. Iya, lebih dewasa dikit ya. Iya, oke. Katanya agak dewasa dikit, berarti mutu ya, muka tua. Jadi saudara, sebenarnya walaupun kita lihat secara fisik di ijazah dia umur dia 18 tahun ya, di KTP dia, tapi sebenarnya umurnya bukan 18 tahun. Sebelum dia ada, dia sudah ada di dalam diri saya. Namanya benih, maaf ya Ibu, dalam ilmu kedokteran namanya sperma. Itu ada dalam diri saya. Jadi itu benihnya, benih saya. Jadi itu bukan anak Jenny Sinaga, anak Resuli Lubis. Tuh kenapa jadi anak Jenny Sinaga? Itu istri saya namanya Jenny Sinaga. Ya, kenapa? Karena dia yang mengandung, tapi benihnya benih saya. Saudara, jadi dia ini rohnya, benihnya, roh ini adalah benih dari Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Makanya roh kita lah yang disebut anak Allah. Anda harus bisa jawab sama mereka. Kadang-kadang mereka ini memutar-mutar balikkan kata-kata supaya kita ingkar, supaya kita murtad. Tapi kalau saya berhadapan dengan mereka, saya bisa jawab dengan sederhana. Oh, Allahmu beranak? Bukan, Allah saya bukan beranak. Loh, kenapa kau dikatakan anak Allah? Bukan Allahku memberanakkan diriku.
Allahku itu ya, dialah yang mengembuskan rohnya dari dalam dirinya ke dalam saya. Itulah sebabnya roh saya inilah yang disebut anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Jadi buru apa kamu? Buru apa? Susah sekali. Buru apa? Lumban. Oh, marbun aja lah. Lumban gaul, marbun ya. Marbun ya kan. Dia ini orangnya karena apa? Akademik sih itu lengkap. Jadi dia ini buru marbun. Saya Margaris Lubis. Ini nama tubuhnya. Betul nggak? Ini nama tubuh saya. Nama rohmu apa? Kami kenapa dikatakan manusia? Karena rohnya adalah manusia. Roh saya juga manusia. Jadi kami dikatakan manusia karena spesies rohnya sama. Anda paham sampai di sini? Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi saudara, makanya kalau kita lihat di dalam Roma 8, coba ayat 16, kita lihat di Roma 8 ayat 16. Sebenarnya kalau bisa cepat-cepat aja ya. Coba kita baca Roma 8 ayat 16. Roma 8 ya, ayat 16. Haleluya. 3, 2, 1. Roh itu bersaksi. Saudara, saya mau tanya saudara, kalau Anda pergi keluar ketemu tukang parkir, kau suruh, kenapa kamu suruh kemari mewakili mereka? Jadi saya anggap otakmu sama dengan mereka, kan gitu. Saya anggap, jadi mewakili mereka. Ketika kamu keluar ketemu tukang parkiran yang bukan Kristen, kamu suruh dia menyebut anak Allah, aku anak Allah, bisa nggak? Bisa nggak? Saya sebut. Dia, kau suruh dia, ini kau ketemu tukang parkir, ya, haleluya. Bang, bilang aku anak Allah, bisa nggak orang itu ngomong gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kau kasih duit, bisa nggak? Nggak bisa juga. Dia kan bisa bahasa Indonesia. Tapi kan tergantung agama mereka aja gitu. Enggak, ini bukan masalah agama, ngomong anak Allah, bisa nggak dia? Bisa, apalagi dikasih duit, bisa. Kalau dia percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, mungkin nggak bisa. Tapi kalau coba sebut dirimu, aku anak Allah, pasti bisa. Tapi ketika dia sebut anak Allah, jadi anak Allah nggak? Enggak, harus roh itu yang bersaksi di dalam roh kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi saya bisa percaya Yesus bukan karena saya mau ikut Yesus, karena roh itu yang bersaksi di dalam roh saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Itulah sebabnya saya ikut dia. Makanya kalau Anda berkata bahwa Anda memilih Yesus, Anda keliru. Kadang-kadang ada orang-orang yang mualib. Mualib itu dari Islam ke Kristen. Mualaf itu Kristen masuk Islam, ya. Jadi orang-orang mualaf bilang begini di YouTube, kenapa saya memilih Yesus? Keliru. Saya tidak pernah memilih Yesus. Yohanes 15:16 jelas berkata, bukan kau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau Anda dan saya ada di sini bukan karena Anda pilih Yesus, Anda dan saya dipilih Yesus. Kok nggak ada sorak-sorai? Haleluya. Saya berdoa, saya kapan-kapan datang kemari ini sudah canggih. Ya. Ini gereja sebenarnya luar biasa. Saya kaget, besar sekali. Ya kalau di Jakarta ini udah pendeta besar mungkin. Iya. Ya. Tapi saya doakan ininya ya. Kita gereja kecil di rumah, di atas kamar banyak, di rumah buat gereja, tapi nggak begini. Sorry. Saya doakan yang kikir, yang pelit, yang medit, tolak dalam nama Yesus. Iya, nanti penuh itu. Wah, besok bisa beli yang bagus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita dikatakan anak Allah karena roh kita ini anak Allah. Haleluya. Dan bukan kita yang mau ngaku-ngaku, tapi roh itu. Nih, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Pertama roh besar, kedua roh kecil, pertama roh Allah, kedua roh kita. Roh Allah, Roh Kudus yang bersaksi di dalam roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya.
Mereka iri, pikirnya kita yang ngaku anak Allah. Enggak, Allah yang mengakui kita sebagai anaknya. Loh, suka-suka Tuhan dong. Dia mau ngakuin kita sebagai anaknya, itu kan hak prerogatifnya Tuhan, suka-suka Tuhan. Sekarang Pak Jokowi misalnya mengatakan Rizuli Lubis itu anak saya. Oh, saya langsung masuk ke istana bebas, saudara. Haleluya. Iya. Sekarang coba kalau dia pidato di TV, Rizuli Lubis anak saya, pasti mereka semua nggak berani melarang saya masuk ke istana. Kenapa? Karena saya anaknya. Yang bukan anak Allah, dia tidak bisa masuk istana Yesus. Dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Yesus. Hanya anak-anak Allah yang bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Berikan sorak-sorai Tuhan yang dahsyat luar biasa. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya. Jadi saya bangga jadi anak Allah. Saudara, ada banyak hal sebenarnya tadi mau saya sampaikan, tapi puji Tuhan, karena Bapak ini bilang live streaming, dia bilang live streaming nggak bisa dipotong. Jadi kita ngomong harus yang terbaik, artinya kita boleh mengungkapkan sesuatu yang saya yakini, tapi saya tidak boleh mengatakan sesuatu yang jelek buat orang lain. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami bersama Yesus. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya kami hari ini ada di daerah Pekanbaru ini. Kemarin saya bilang sama anak saya, besok kalau kita nggak capek kali kita ke rumah Pak Abdul Somad lagi lah, aku bilang, ya kan. Ternyata tadi ketemu bapak ini, ya udah puji Tuhan ya, jadi nggak bisa ketemu Pak Ustadz Abdul Somad lah, lain waktu lah mungkin main ke rumahnya. Saudara, kenapa? Karena saya yakin betul saudara bahwa sebagai anak Allah ya, saya ini punya hak untuk menceritakan keyakinan saya, menceritakan apa yang saya percayai. Saya tidak memberitakan agama, saya memberitakan apa yang saya alami bersama Yesus. Itu yang saya ceritakan kepada orang lain. Anda dan saya juga bisa menceritakan yang sama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Bayangkan saudara, apa yang saya cari jauh-jauh dari Jakarta ya, kami sudah 7 hari di perjalanan dari Jakarta sampai kemarin, 7 hari, karena setiap provinsi singgah ya. Ini rencana di Rantau Prapat juga singgah di gereja apa itu GPDI. Habis dari situ kita akan ke Medan, dari Medan akan ke Banda Aceh. Doakan kami supaya kami terus memberikan edukasi buat saudara lewat YouTube, bagaimana cara-cara kita melayani orang tanpa harus melanggar hukum yang ada di negara kita, tapi tetap kita bisa menyampaikan nama Yesus, kita bisa memberitakan Yesus. Karena ada seorang anak pendeta, waktu itu dia di depan gereja, kebetulan ada tukang bakso di sana ya, saya nggak usah kasih tau lah gereja apa, pendeta siapa. Terus tukang bakso ini saya injili, saya perkenalkan Yesus. Terus anak pendeta ini bilang, jangan Pak Pendeta, jangan. Kenapa? Nanti penistaan. Saudara, Anda jangan terlalu takut dengan kata penistaan. Jadi memberitakan Injil bukan menista. Memberitakan Injil itu adalah kewajiban Anda dan saya. Memberitakan Injil itu bukan hanya kepada orang Kristen. Alkitab bilang Markus 16, beritakan Injil kepada semua makhluk. Bahkan kalau kita mau bicara makhluk, anjing juga makhluk. Tetapi kita kan diberi hikmat. Anjing nggak perlu masuk surga, babi pun nggak perlu masuk surga. Makanya waktu babi-babi itu, waktu setan-setan ngomong sama Yesus di Markus 5, jangan siksa aku, izinkan aku ke babi-babi, masuklah kau, karena babi nggak masuk surga. Haleluya. Yang masuk surga itu hanyalah manusia. Jadi nanti di surga kok nggak ketemu babi lagi. Nah, yang mempertanggungjawabkan perbuatannya itu hanyalah manusia. Saya mau tanya kepada saudara, kenapa Yesus datang mengambil rupa manusia? Kenapa nggak mengambil rupa kerbau? Kerbau nggak ada dosa. Jadi gini, kerbau makanin tanaman orang nggak dosa. Kucing ya, itu sebenarnya punya akal, cuma nggak punya budi. Kita punya akal budi, dia punya akal tapi nggak punya budi. Nah, dia punya akal. Kalau dia nggak punya akal, waktu ikan asin di depan saudara pasti dia makan. Dia kan diintip-intip dia kan, nah, kan? Pas saudara lengah baru dia libas kan, iya kan? Itu buktinya dia punya akal.
tapi dia nggak punya budi. Nah, orang-orang yang suka mengambil barang orang lain itu orang yang punya akal tapi nggak punya budi. Jadi kita punya akal budi. Itulah makanya kita harus bertanggung jawab atas keyakinan kita dan mempertanggungjawabkan keyakinan kita. Surat Petrus mengatakan pertanggungjawabkan keyakinan. Ketika orang bertanya, kau harus bisa jawab. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya pribadi, saya tidak takut mati. Kenapa? Karena saya tidak punya hidup. Bagaimana saya takut mati? Orang saya tidak punya hidup. Hanya orang yang hidup yang takut mati. Saya nggak punya hidup. Terus kok Bapak bisa khotbah? Saya punya Yesus, saya nggak punya hidup. Kalau Anda punya hidup, Anda pasti takut. Tapi kalau Anda punya Yesus, Anda tidak takut. Kenapa? Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara biar paham, karena kadang-kadang orang Indonesia ini aneh. 3 orang duduk gitu nonton TV, di TV ada orang bicara, yang satu ngomong, tuh profesor doktor. Kenapa? Lu tahu? Kenapa lu katakan profesor doktor? Omongan dia gua nggak paham katanya. Jadi kalau orang ngomong nggak paham dia bilang pintar. Nah, makanya saya berbahasa yang sederhana supaya saya profesor. Anda paham begitu loh. Ya, bahasa itu bukan karena tinggi bahasanya, tetapi maknanya dalam. Itu yang penting. Saudara, ada orang sombong kalau tahu bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Saudara, orang Batak pun nggak tahu bahasa Inggris. Orang Amerika umur 2 tahun udah tahu bahasa Inggris. Iya kan? Saudara, bahasa-bahasa ini semua dosa. Kalau orang nggak berdosa, nggak melawan Tuhan, nggak ada bahasa-bahasa ini. Pertama, orang jatuh dalam dosa bukan karena bahasa, karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kedua, bahasa ini muncul karena dosa, ingin mendirikan menara Babel. Jadi dulu satu bahasa. Nah, Tuhan bilang kalau ini nggak aku pecah bahasanya ini, nggak aku kacaukan bahasanya ini, oh ini sampai ini menara Babel ini sampai ke langit sana. Wah, disuruh ambil batu dikasihnya tai kucing, mungkin begitu kan? Marah lah ini kan, suruh ambil batu dikasih tai kucing. Jadi saudara, bahasa itu yang perlu bukan tingginya bahasa, tapi maknanya dalam. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan bahasa itu tujuannya hanya untuk dimengerti. Saya waktu di Jepang, saya dari Gunma mau ke Tokyo, itu perjalanan sekitar 5 jam naik kereta cepat. Itu saya nggak tahu karena tiketnya itu tulisan Jepang. Saya tidak tahu di mana tempat duduk saya. Saya tidak tahu. Saya lihat ada orang Jepang lagi minum bir sambil baca koran. Di sana orang Jepang itu boleh di kereta minum minuman alkohol boleh, ya. Malah orang mabuk itu harus dilindungi sama mereka. Itulah hebatnya kemanusiaan mereka. Dulu kita bilang kan Jepang itu jahat. Setelah saya ke sana, baik banget orang sana. Jadi kalau kita dilihat lebih tua berdiri di di MRT itu, ya, dia langsung berdiri yang muda ini. Silakan duduk. Nah, jadi waktu itu saudara saya lihat orang ini. Saya tunjukkan tiketnya. Kasih. Langsung kasih. Saya dibawa ke tempat duduknya. Yang penting dia ngerti, gitu loh. Lah, waktu saya ke Cina, saudara, itu di imigrasi, ya, itu kan ditanya jawab tuh, mau ngapain, berapa hari, mau kemana, kan pom itu harus diisi tuh. Saya pom nggak saya isi, kosong. Dia marah dong orang imigrasi. Masuk ke muihiri kalau masih kalah mainan. Lahu masuk ke mirka hamurebe, lasuk ke mereka. Iya, lah, hanya mana be? Aku lah masuk kumalahana. Boleh ke malahaya, boleh melaka. Ayo beri, melaka. Langsung, melaka masuk ke malahaya. Jadi langsung dicop saudara. Jadi kalau di imigrasi dikasih kopi hati-hati. Ya, kalau disuruh duduk kita di ruangan hati-hati. Berarti. Tapi kalau dicop, diusir, aman.
Jadi saya kemana-mana bahasa begitu aja. Disencen, wah, saya bahasa begitu. Jadi ada berapa orang kami yang ditahan, ada orang negro macam-macam ditahan di imigrasi itu ya, karena mungkin ada hal-hal yang mau dipertanyakan. Orang itu asik main HP. Kita dari Guangzhou itu bisa naik kereta, nanti di situ ada perbatasan mau ke Hong Kong namanya Shenzhen ya. Jadi saudara, jadi kan kita di ruangan kantor gini, orang imigrasinya kan di kantor. Ini ada pintu dong ditutup. Nah, saya sebentar saya ketok. Dibuka. Halo kamu yang mulai sudah. Halo musik yang majeri hataka. Ulah masakalah. Ayo apa? Saya pergi lagi. 5 menit lagi saya ketok lagi. Dia keluar lagi. Ayo milih. Masuk kamu ini tidak masuk kalau ayo saya pergi. Keempat kalinya saya ketok lagi. Asu bilang ayo milih boleh minta. Dia bilang, "Wah, nasi kamu apa?" Saya diusir lagi keluar. Jadi saudara, maksud saya begini, bahasa itu tujuannya untuk dimengerti. Contoh begini, saya bilang sama saudara-saudara sekalian, kami mau ke Aceh, ya dukunglah kami, ya kan? Anda nggak paham, Anda nggak dukung juga. Tapi kalau saya bilang, hasil mau apa sih, tapi Anda paham lebih bagus itu kan? Jadi saudara, bahasa itu untuk dimengerti ya. Nah, saya lanjutkan tadi apa yang kita sudah baca di sini. Jadi kita anak Allah itu saudara karena roh itu yang bersaksi di dalam roh kita bahwa kita anak Allah. Apakah roh itu sudah bersaksi di dalam rohmu? Engkau adalah anak Allah? Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Apa mau dilanjut apa stop? Haleluya. Apa mau dilanjut apa mau di stop? Ini saya ini pengkhotbah yang bebas. Maksudnya Anda bilang lanjut, saya lanjutin lagi. Anda bilang berhenti, saya berhenti. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kita punya Tuhan Allah. Jadi syahadat kita begini ya. Dulu saya waktu Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang syahadat saya cuma satu, jadi agak ringan. Syahadat saya satu. Tiada Tuhan Allah selain Yesus Kristus. Udah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kan dulu 2 berat, sekarang 1 aja. Kamu nggak kenal Musa nggak apa-apa, yang penting kenal Yesus. Kenal Abraham nggak apa-apa, yang penting kenal Yesus. Bahkan kau nggak kenal bupatimu di sini pun nggak ada masalah, yang penting kau kenal Yesus. Haleluya. Wow, Bapak ini kok ngomong ngaco? Bukan ngaco, artinya mengenal Yesus itu lebih penting daripada kau mengenal bupati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Makanya kau harus kenal dia. Kau kenal dia. Kalau kau kenal dia, saudara, hidupmu tidak khawatir. Orang yang khawatir itu orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena orang yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya itu paling bodoh. Misalnya saudara, saya tadi jalan waktu turun dari sana. Ini kan di jurang ini. Gereja kita jurang ini kan. Kita turun dari sana. Saya mau bawa mobil tadi tidak dikasih bapak ini, pakai mobil dia aja kata Pak Gembala. Ya udah, kita turun di sana. Saya tadi, nggak khawatir. Coba saya bawa mobil sendiri, mungkin saya khawatir. Kenapa? Orang mobil-mobil dia ya hancur-hancur lah. Lah, nggak khawatir benar tadi kan biarin aja. Itulah. Saya mau bawa Pajero saya kan nggak dikasih, ya udah biarin aja. Saya nggak khawatir. Iya. Kenapa? Bukan punya saya. Kalau Anda khawatir, berarti Anda orang paling bodoh. Karena Anda bukan milik Anda milik Tuhan. Yang khawatir itu pemiliknya, bukan kau. Tapi nggak mungkin Tuhan khawatir, karena Alkitab bilang Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya mau tanya saudara, itu tadi adik tadi kan kerja. Pernah nggak kau khawatir? Ya, bagaimana menggaji karyawan? Nggak mungkin. Dia karyawan. Karyawan itu enak saudara. Nggak perlu dia
Khawatirkan besok ada nggak gaji karyawan. Yang khawatir itu pemilik pabrik. Haleluya. Kita bukan milik kita, kita milik Yesus. Ngapain kita khawatir? Kita percaya bahwa Yesus harta kita, Yesus masa depan kita, Yesus kepastian kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Banyak orang yang salah paham tentang khotbah-khotbah saya. Ada yang bilang Bapak ini menganut teologi kemakmuran. Salah, bukan. Kalau teologi kemakmuran itu ya, dia percaya Yesus makmur, punya rumah, punya mobil, punya uang. Kalau kena tsunami hancur gak? Hancur. Waktu tsunami itu saya ke sana tahun 2004 tuh. Hancur. Seorang bupati di satu desa, lupa saya bupati apa itu, Galang apa namanya. Itu dia bilang apa? Pak, semua anak istri saya meninggal, semua harta saya hilang, cuma kok ini aja lah yang ada, katanya. Hilang kan? Nah, itulah kalau orang hanya menganut teologi kemakmuran. Saya teologi Yesus. Yesus hartaku, Yesus masa depanku, Yesus kepastianku. Kalau aku punya Yesus, apa yang Yesus punya itu punyaku. Loh, kalau Anda bilang kok Bapak nggak punya helikopter, gua belum mau. Kalau Anda bilang kenapa nggak punya pesawat kayak Surya Paloh, gua nggak mau. Nanti kalau gua mau gua beli. Apa yang punya Yesus punya gua. Bumi ini punya saya. Haleluya. Waktu Ustadz Stephen Indrawibowo mengatakan bahwa banser itu katanya dibayar oleh gereja untuk mengawal gereja supaya nggak diganggu. Saya semenjak saya buka gereja nggak pernah minta polisi kawal, nggak pernah minta banser kawal, nggak. Malah pernah mau dikawal polisi waktu Natalan, nggak usah. Kenapa? Ya karena saya punya Yesus. Makanya saya counter itu Ustaz Stephen Indrawibowo, Anda bohong. Saya nggak mau urusin gereja lain, saya urusin punya saya. Saya bilang saya tidak pernah ngasih banser. Seharusnya orang-orang itulah yang ngasih kita, karena ini bumi punya Bapak kita, bukan kita yang ngasih dia, betul kan? Nah, sampai di sini Anda udah mulai susah pahami. Haleluya. Jadi saudara, si Daniel ya, temennya datang, dia katakan, rumahmu mana Daniel? Oh, ini rumah saya. Orang itu, teman dia gak tanya rumah bapakmu, rumahmu mana? Rumah dia. Saya bilang sama Daniel, kapan kau beli rumah ini? Apa yang punya bapak punya gua, katanya. Mau bilang apa gua? Iya kan? Saudara, jadi saudara, Anda sebenarnya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kau punya Yesus. Jadi yang saya ajarkan ini bukan teologi kemakmuran, di atas teologi kemakmuran. Artinya kalau kau punya Yesus, kau punya apa yang Yesus punya. Itu hanya tinggal perasaanmu aja kau bangun, paradigmamu kau bangun. Iya, kau mau jadi orang kaya sekarang jadi. Mau saya ajarin. Ya, kamu ambil replika, itu replika kan ada di toko handphone. Replika itu yang handphone apa itu namanya? Apple ya apa? Yang mahal banget itu. Harganya sampai 40 juta atau berapa? Saya lupa nomor handphone apa. Nah, ya, tapi bukan handphonenya, replikanya aja. Ya. Kau duduk-duduk di Hotel Indonesia. Udah nanti langsung kau dikasih air apa namanya? Air jeruk. Udah duduk, nanti orang lewat hormati kau. Udah, kau pulang naik metro mini, yang penting kau udah jadi kaya tadi kan? Gampang kan? Nah sekarang kau mau kaya, oke. Di sini yang paling mewah hotel apa coba? Saya pernah praktekkan dulu. Jadi saya lihat gini, loh, Alkitab bilang di 2 Korintus, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya aku kaya dalam dia. Wah, 1 Korintus apa 2 Korintus? Terus saya pikir, wah, kok saya begini? Dulu ya makan pun saudara terus terang aja susah. Tadi udah cerita banyak ya, kalau saya lanjutkan lama sekali. Ya, saudara, Tuhan bilang sama saya, kau udah kaya. Oh, saya ambil tuh seperti handphone itu dari kayu seginilah pas. Saya kantongi, saya masuk ke Hotel Indonesia, duduk-duduk, langsung dikasih air ini. Itu sama resepsionisnya, itu dikasih. Itu hotel-hotel kalau udah bintang 5, hotel-hotel high class, itu tamu langsung dikasih. Mau nginap atau nggak nginap pasti asal gayamu mantep aja lah.
Ya, kalau kau jalannya begini-gini, ya pasti diusir. Kau langsung duduk. Dudukmu jangan begini, jangan. Gini. Ya, pasti langsung dikasih nanti. Ini giliran di gereja lu gini. Ya, tapi di hotel begini. Langsung dikasih. Iya, saya waktu itu, wah, 4 jam saya di situ. Bener. Baru pas pulangnya saya turun sembunyi-sembunyi, tuh cari Metro Mini. Dulu nggak ada mobil, motor pun nggak punya. Cari Metro Mini. Pulang saya bilang, udah jadi kaya, haleluya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang bilang begini ke saya banyak temu orang, Bapak kaya ya? Dari dulu semenjak gue ikut Yesus ku kaya. Loh, hartaku Yesus, masa depanku Yesus, kepastianku Yesus. Nah, sekarang gini ya, kalau hartaku Yesus, terus rumahku kena tsunami, aku kaya gak? Tetap kaya kan, hartaku Yesus. Yesus mana mempan kena tsunami? Masa tsunami bisa menghanyutkan Yesus? Mana bisa. Orang dibilang, hai angin diam, danau teduh, danau pun teduh kan? Mana mungkin tsunami bisa. Saudara, itu kalau bahasa Cinanya lebih bagus. Kok saudara tahu Hong Shui? Hong itu, kalau kan ada orang-orang Chinese tuh, dia kalau beli rumah harus tanya Hong Shui. Oh, arahnya kemana? Hong itu angin, Shui itu air. Jadi waktu Yesus bilang begini, saya bahasa Chinese-nya ya, hei Hong, diam kau Hong. Hong diam, Shui teduh. Ternyata Yesus itu Tuhan atas Hong dan Tuhan atas Shui. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara, engkau fokus ke nama Yesus. Dia nama di atas segala nama. Sekarang kau sebut nama apa saja, termasuk corona, sebutlah. Itu masih di bawah nama Yesus. Donald Trump, siapa namanya, itu tetap di bawah nama Yesus. Apapun sebutannya ya. Saudara, jadi yang kau harus kenal nama ini. Saya mau kasih tahu, Yesus itu bukan huruf, itu pribadi. Beda gini ya. Saya seorang ibu hamil, terus dia pingin anaknya ini jadi orang sabar. Nanti kalau lahir kuberi nama sabar. Pasti sabar gak anak itu? Enggak. Banyak nama sabar tapi enggak sabar. Banyak. Kenapa? Itu huruf. Yesus itu bukan huruf, itu pribadi. Dia Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, dia tak berawal tak berakhir. Sebelum semua ada, dia sudah ada. Dia firman dan bersama-sama dengan Allah. Allah di dalam firmannya, firman itu di dalam Allah. Jadi Allah tidak mungkin tidak punya firman. Firman itu tetap bersama Allah. Makanya saudaraku yang saya kasih, kalau Anda baca Yohanes 1, jangan mau dijebak. Sering orang-orang Islam jebak. Dia bilang, bumi pun diciptakan oleh firman, langit pun diciptakan oleh firman. Betul kan? Iya kan? Semua diciptakan oleh firman. Keliru. Kau baca Yohanes 1, baca Yohanes 14 berurut. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Firman itu adalah bukan ini Allah, bukan ya. Firman bersama-sama dengan Allah. Jadi waktu ke ayat 14-nya bacanya jangan begini, coba baca. Coba. Jangan begini. Yohanes 14. Ini mereka kadang-kadang jebak-jebak begini. Haleluya. Yohanes 1 ya, maksud saya. Yohanes berapa tadi? Ya. Ayat. Ya, oke. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi dia bilang lah kan, bumi pun diciptakan. Jadilah bumi jadi. Kau harus baca ayat 1-nya. Ya. Ayat 1-nya begini. Ini kalau saya baca semua bagus sekali. Nanti baca, tapi baca ayat 2 ke ayat 1, baca ayat 3 ke ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Terus segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan bersama firman itu. Terus baru ke Yohanes 14 ya. Firman yang bersama-sama Allah, haleluya,
Bukan firman menjadi Yesus begitu. Firman bersama-sama Allah. Ini ya Risuli Lubis. Risuli Lubis punya perkataan. Saudara-saudara, apakah kata saudara-saudara hilang dari dalam diriku? Tetap ada. Saya ulangi lagi, saudara-saudara masih ada lagi. Saudara-saudara masih ada lagi. Jadi saudara, bumi diciptakan lewat firman, tapi firman tidak bersama-sama dengan Allah mengambil rupa bumi menjadi bumi, tidak. Tapi ini Yesus, firman telah menjadi manusia, harus kembali ke ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Lompat ke ayat 14. Firman yang bersama-sama Allah telah datang ke bumi menjadi manusia. Berikan sorak-sorak itu. Jadi saudara, Yesus itu Tuhan satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Siapa di antara saudara yang kadang masih bimbang, masih ragu, saya doakan Anda maju. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Oh haleluya. Saudara, mungkin karena waktu Anda bisa angkat tangan saja. Anda ikuti doa saya. Tapi kalau ada yang khusus pingin mau didoakan boleh. Tapi di bang Anda angkat tangan boleh. Haleluya. Ikuti doa saya. Ora basya katakan. Ora syakatakan lapanas. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Ora labasya katakan. Haleluya, haleluya. Yesus adalah hartaku. Yesus masa depanku. Yesus kepastianku. Di dalam Yesus aku dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus saya lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus ada jalan keluar, karena Dia jalan itu sendiri. Di dalam Yesus kami menang lebih daripada pemenang. Di dalam Yesus kami kalahkan segala persoalan, segala masalah, segala kesulitan. Bersama Yesus kami menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Abi, abi,
sebenarnya mau tutup ibadah itu, tapi entah kenapa Roh Kudus bilang ajak mereka menyembah. Dan saya percaya beberapa orang di tempat ini benar-benar mengalami realita Kristus. Saya beri kesempatan 1, 2, 3 orang bersaksi untuk menguatkan saudara-saudara kita. Ya, nanti lain waktu saya akan mampir lagi, kita buat KKR ya. Ya, ini karena saya hanya bukan KKR istilahnya apa, tapi semua itu tergantung Roh Kudus. Tadi sebenarnya saya udah mau stop, tak kenapa bisa begitu. Saudara, saya yakin ada beberapa orang di antara saudara yang mengalami fenomenal roh. Misalnya dapat penglihatan, misalnya juga tadi yang beban berat plong, misalnya juga tadi yang terintimidasi dosa-dosa lepas, macam-macam. Jangan malu ya. Saya kasih 1, 2 orang. Oke. Iya, setengah menit aja ya. Apa yang dialami aja ya. Haleluya. Terima kasih Pak. Ya, apa yang dialami aja, jangan yang lain-lain. Syukur pada Tuhan Yesus yang telah memberikan satu anugerah yang besar buat saya. Beberapa kali saya sudah diberi penglihatan, tapi pada malam hari ini Bapak yang diangkat oleh para malaikat surgawi, saya melihat para tentara surgawi yang akan melaksanakan daripada penyembahan itu. Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita maju menyembah Tuhan Yesus yang Raja yang Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bu, gini Bu, yang Ibu alami apa Bu tadi? Melihat tadi bahwa Bapak diantar para tentara surgawi banyak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bapak tidak sendiri, Bapak diantar ke sini. Amin. Malaikat surgawi berlaksana. Amin. Haleluya. Oke, siapa lagi yang mengalami? 2 orang lagi, cepat ya. Saya yakin itu adik-adik di sana, remaja, pemuda-pemudi tadi itu yang sampai mau jatuh-jatuh itu, saya sengaja nggak tumpang tangan supaya tidak ada rekayasa gitu, biar Roh Kudus yang berkarya. Itu apa yang kau alami? Itu tuh yang dekat kacamata itu siapa? Nih yang lagi doa terus. Nah, kamu kemarin sama ini satu lagi nih. Ini yang gini-gini tuh. Kamu. Siapa namamu? Itu yang kau lihat saya. Ya kamu. Apa yang kamu lihat? Saya yakin banyak mereka ngalami ya. Tapi memang karena waktu juga. Jadi yang dialami sekarang aja. Jangan cerita dulu saya begini nggak usah. Yang tadi aja. Kamu alami apa tadi? Kamu mengalami apa waktu kita berdoa menyembah? Haleluya. Amin. Ibu Gembala tolong di belakang. Ibu Gembala. Di belakang aja Bu, agak belakang. Oke. Haleluya. Apa yang kamu alami tadi? Saya merasa kayak ada yang lepas dari bawah. Angkat tangan. Terima, Abi. Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Kamu terus sembah, nggak apa-apa. Kamu alami apa? Sebelumnya saya Apa? saya punya masalah, saya Ya. tadi sebelumnya saya buka mata, Terus yang kamu alami tadi apa? saya merasa lepas. Lepas ya. Angkat tangan. Rasyakara lawas. Terima, Abi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, siapa lagi? Itu tadi itu. Ini kamu ini. Iya kamu sini. Kamu alami apa sih? Sini. Kamu kan sampai keluar dari pagar lompat. Nggak usah malu menyembah Yesus. Nggak usah malu. Nggak seperti saya dulu harus begini, harus enggak. Menyembah. Apa yang kamu alami? Kamu alami apa? Saya merasakan semua saya hilang.
Angkat tanganmu. Haleluya. Terima. Api. Ya, api. 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 Ora basakara la baba basikara la baba sadara. Api. 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 Ora la basaka ora la basikara. Itu yang baju hitam, baju hitam, baju hitam. Itu, ada itu ada. Baju hitam. Ah, kamu. Iya, kamu ya. Iya. Kamu alami apa tadi? Yang kamu alami aja tadi cerita. Oh. Sebenarnya dari penyembahan itu agak serius. Tadi. Tiba-tiba pas penyembahan tadi merasa Oh, saudara, tadi awal mulanya yang penyembahan itu dia nggak serius, tapi tadi tiba-tiba yang menyembah terakhir, kamu merasakan sesuatu kan? Angkat tangan. 2020 tahun yang lampau, Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri dan terus-menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantek dengan paku dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak tangannya. Telapak kakinya dipantek dengan paku dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, meluka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lambungnya. Habis darah itu, tidak ada tersisa. Hari ini urapan itu bekerja. Terima api, api, api. Urabasakara labasikara lababasakara boralabas. Saudara, saya merasakan hadiratnya begitu kuat. Hadiratnya begitu kuat, saudara. Sebenarnya saya mau selesaikan, tapi hadiratnya begitu kuat. Bapak ini, bapak. Yang baju merah ini, baju merah. Iya, bapak. Haleluya. Tolong siapa yang laki-laki bisa di belakang bantu ya. Supaya orang tahu bukan hanya wanita saja, bukan laki-laki. Bapak alami apa, Pak? Bapak alami apa tadi, Pak? Waktu penyembahan tadi, Pak. Puji nama Tuhan. Bisa beriman dan dilakukan. Sebenarnya kehidupan saya selama ini berbahasa belum pas berbahasa roh Tuhan. Tapi tadi sudah ada pemutaran lidah itu sudah. Oh, haleluya. Angkat tangan, Pak. Angkat tangan. Ulioko majuri hatta karabele. Sekamabako lebo habarbe. Kamam tiba. Api. Bahasa roh. Terima. Api. Terima. Tuhan Yesus urapi dia, kuasamu bekerja atas. Saudara, Bapak ini tadi dia katakan selama ini bahasa rohnya kurang plong, tapi tadi luar biasa. Terus intim dengan Yesus. Jangan percaya kalau ada pendeta tertentu bahasa roh itu sudah diambil. Jangan percaya kalau ada pendeta tertentu di YouTube bilang bahasa roh itu sesat. Bahasa roh itu sampai sekarang masih ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dasar luar biasa. Haleluya.